Lamun sekiranya pelunggudu oleh begawian, lelah, capek, tidur, ngendeng sebini Anda, bahkan digambarkan ia sada jadi atas. Mana? Kita nyampe yang il. Pertanyaan yang ini bawahnya, mohon nanti penjelasannya seperti pertanyaan yang bawahnya. Ini jadi kesalahan sama. Lalu berdoa, lalu dia kata kalau dia itu perlu kita itu lakukan. Mulai jadi bukan boleh. Lalu kita kalau dah dengan ini. Nah ini kalau punya penjelasannya, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ayat 20 berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, ini keterangan yang Imam Bukhari. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang pertama, bismillah. Ndek jadi tersalang sapa. Lagu itu betadoan. Sapa aku ya. Lagu hukum yang raus kan cia. Nah ngombe hukum na ino. Nah perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ada yang masih ingat tentang kisah seorang sahabat yang bernama Wahsy? Wahsy itu seorang budak yang mendapatkan perintah dari Hindun untuk membunuh paman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Hamzah, ya, pada perang Uhud. Di sana kan Wahsy itu berhasil. Dia itu memiliki kelebihan, keunggulan ini pinter dalam melempar tombak. Ya, sehingga pada perang Uhud itu si Wahsy ini melakukan tugasnya dengan baik. Dilempar tombak itu persis, ya, itu di dada, ya, Sayyidina Hamzah. Itulah yang menyebabkan Sayyidina Hamzah gugur syahid pada perang Uhud. Nah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai paman beliau yang bernama Sayyidina Hamzah. Itu kalau nggak salah julukan beliau itu Asadullah, sehingga Allah kalau tidak salah gelar Sayyidina Hamzah itu wanen gati, ya, dengan wanen gati. Qala munara kafir Quraisy mele macam-macam baginda Rasul. Oh, satu lawan satu sudah berhadap-hadapan udah, ya, beres doang langsung Sayyidina Hamzah. Nah, Sayyidina Hamzah ini adalah paman yang sangat dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau termasuk dari keluarga beliau yang mau, ya, menjadi orang yang terdepan membela agama, perjuangan, ya, dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, singkat cerita hadratal muhtaramin rahimakumullah, singkat cerita, ketika Islam sudah tersebar banyak pengikutnya, ya, si Wahsy ini ingin bertaubat, ya, ingin bertaubat dan ingin memeluk agama Islam, ya. Ngumbe ongkuna neke sallallahu Wahsy ini agar dia bisa berbaiat langsung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga pada waktu itu dengan berbagai macam cara, sehingga Wahsy ini dia menggunakan imamah kayak gitu, tertutup wajahnya itu, ya, kalau nggak salah. Nah, Wahsy ini berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, selesai berbaiat, berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah, selesai Islamlah dia. Lalu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarkah engkau orang yang bernama Wahsy? Iya. Engkau yang telah membunuh pamanku? Iya.
Apa jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, aku terima engkau. Ya, aku terima engkau, tetapi aku minta satu darimu, jangan pernah tampakkan wajahmu lagi di hadapanku. Ini permintaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diterima Wahsy itu, dimaafkan Wahsy itu oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lagu seki pesannya dendek penggitanin, jangan engkau nampakkan wajahmu di hadapanku. Kalau engkau berada di hadapanku, tutup wajahmu. Ya. Ini menggambarkan apa? Sana mirip-mirip pada pertanyaan si bro ini. Siapa aku ya? Lagu mele ngeraos. Nah, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu ya, tidak mau melihat Wahsy, ada alasannya. Apa alasan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena jikalau aku melihat wajahmu duhai Wahsy, itu langsung aku teringat tentang bagaimana pamanku terbunuh. Itu kan sangat mengenaskan sekali. Udah ditombak kayak gitu, dadanya ini tepurak. Seharusnya kan aku sudah mati, biarkan saja begitu kan. Wah, tepurak, jantungnya diambil, dikunyah, dibuat. Ini mata, iya, seperti itu keganasan daripada seorang Hindun itu ingin balas dendam atas kematian. Jadi dalam kugita anta Wahsy, langsung ingatku pamanku. Dan yang namanya Hamzah itu paman yang paling aku cintai, karena beliaulah di antara keluargaku yang berada di barisan terdepan ketika membela perjuanganku. Seperti itu. Yang perkenal Wahsy ini, kemaapanku anta, terima aku anta, lagu seke ku endeng, dendek pegitang, dendek pegitangin aku, muami, seperti itu ke bahasa Bamban ke. Ya, anda tercatat bahasa halus nih, mek ente wah ngono. Kurang lebih seperti itu. Nah, misalkan Pak Ukur sekarang seperti itu nih, sapa anda jadi aku bersapaan, sapa aku ya, lagu ndeku meleng raos. Nah, sekarang berarti kan tinggal kita tanya, apa alasan pelunggu dia meleng raos? Sementara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak tegur sapa lebih lekan telu kelam, telu jelo. Nah, seperti itu. Nah, ini makanya perlu lagi dalil-dalil gitu untuk memperkuat alasan beliau kenapa tidak mau ngerawas sama orang itu. Padahal orang itu sudah disapa, ngono. Dia sapa aku hayya lagu aku meleng ngerawas. Itu. Paham belum udah? Jadi kembali coba belum udah. Lawan belum udah meleng ngerawas, iya karena arah gedakang deh. Terus ongko udah si gedakang kan berarti dia meleng nyapa ya malak. Jangan-jangan kita selama ini tetap masuk di hadis baginda Rasul itu. Nah, jadi si paling aman janana ngombe angkunte tetap pada bagus-bagus kerja sematon jarin teh. Ya, hilangkan peluang sekecil-kecilnya ya untuk kita menimbulkan permusuhan. Lamun masih arah jalan tuh untuk berdamai, kenapa kita tidak ambil jalan itu? Kenapa harus bermusuhan? Lamun masih arah langan tuh untuk saling sapa. Toh juga hidup tuh enggak semendak deh. 63 tahun beres cerita kehidupan ini. Setelah itu apa? Nyambung ke pertanyaan si kedua, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, pada hari itu nanti al-yaum, pada suatu hari, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut mereka. Mulut tidak bisa berbicara. Wa tukallimuna aydihim, yang akan berbicara apa? Tangan. Ya. Wa tashhadu arjuluhum, kedua kaki akan bersaksi bima kanu yaksibun, atas apa yang telah dikerjakan. Itu gambaran hari kiamat yang dimana di hadapan pengadilan Qadi Rabbul Jalil, yaitu Allah Subhanahu wa taala, letono manusia dena ara bau lekak, dena ara bau nungkulang. Biasanya lamun elak ampur, lamun todok ini lamun dunia cekat yang ngabob, cekat yang nungkulang, cekat yang ngecap merabasan dengan ya. Di akhirat wah jerak bekadu dana bau. Jadi napis itu tetu pegawai ieu mah ieu wah kana laporan. Napis itu tetu jadi pegawai naik ieu wah laporan. Ya. Mulut tidak akan bisa berbicara dan dia enggak akan bisa berbohong di sana.
Imaine laik wah merintah aku untuk menjadi pengadu domba. Wah aku ngadu domba dengan lah ini ngadu imaine. Berbicara nanti tangan pelung kuda itu. Kah, umbe-umbe kuda ngena ieu dia yang raos. Dia bau. Orang sudah diberikan kekuasaan oleh Allah itu. Ya. Nente ngeraos dia tono. Aku laik ni ya Allah le dunia girang ngodu aku ngelekang aku tipak majlis-majlis ilmu. Oh, senyum mulut di sana itu. Dia akan berkata sebagai mana apa yang dikerjakan. Dia nak kanggo berbohong le itu. Dia nak bau anda. Ngombe-ngombe ang kumpul udah napek dia dia raos. Tetu angka dia nak bau. Akan berbicara apa adanya. Aku laik rajin bersedekah berbicara dia. Ni jangan nempelak dengan yang lain ini. Aku jadi guru misalkan ya kan, girang aku kurang nempelak dengan ini. Misalkan seperti itu. Aku jadi pejabat, girang aku menang tanda tangan, ya, untuk bersekongkol misalkan seperti itu. Akan berbicara ini tangan ini. Angkat dia main-main si ini. Ya, lamun di dunia misalkan lamun terlempar batu buat sembunyi tangan, le jelo kiamat penggitan selopuna. Bet pepandangan tedok-tedok, lamun di dunia bau tenungkula. Buito nyeliku ya la akhirat ngerawas lun ini. Oh kulai wah berdagang terong aci dengan beli terong aci pilihnya si bagus-bagus si tekang kulai jeluang si cenge-cenge karena terong aci mahal aja 20 ribu sekilo misalkan seperti itu. Nih lain musim pau dengan mesen si bagus-bagus tekangku si ulet-uletan atau depan batingku ngerawas ini si musim pau nih hati-hati. Sedangkan lepakan sekan wanjua ya. Si girang hitung kepeng ada kotak amal lah nganu. Lai girang hitung kepeng ternyata hitung-hitung selopuna berjumlah 1 juta tulis pe laporan si 200.000 mbana 100 temangku le kelontong ngeraos imene laun. Dene ke main-main. Deh. No. Pada hari kiamat berbicara itu kedua tangan kedua kaki berbicara semua. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi di sana. Nah maka sebelum ta'ila lu lejelo kiamat akan disaksikan oleh sebuah makhluk nanti lejelo kiamat membetila atakah ya akan disaksikan oleh sebuah makhluk di sana itu nanti di hadapan Allah. Nah sini teman ila sini teman yang aku tanya buat diri tu lejelo kiamat. Nah lebih baik dari sekarang perbaiki diri taubat dengan segala macam bentuk kesalahan yang kita pernah kerjakan selama hidup di dunia ini. Perbaiki kekurangan-kekurangan kita dengan melakukan kemuliaan-kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita mari kita arahkan menuju majelis-majelis ilmu, karena dengan meringankan langkah kaki menuju majelis ilmu itu akan menjadi penyebab nanti di hari kiamat Allah memudahkan langkah kaki kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maranikan nggih. Wallahu taala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak alim, kesombongan itu adalah awal dari kehancuran. Jadi pertanyaan yang hal-hal atau pegawaian lagi, arah pegawaian bila sombongan maka Islam. Si kedua, Akhul muslimin ala muslimin di antaranya memperhatikan keseluruhan tetangga dari pemain. Jadi Terus. mungkin kira-kira ini seandainya kita main temangan akan mendelai tetangga dari lapar. Sebaliknya tanjak gaya atau tanjak baru kita pikirin tentang kadang-kadang jiwa wah jadi menang ini apa Sudah beri banget terkah. Terus. Wahlin rasanya apa? Terima kasih. Dah. Dua pertanyaan. Si pertama pegawaian si bau mina itu jadi sombong nih, le pada ente jadi panjak, perlu pembahasan ini, ya. Jadi ada sebab-sebab orang itu bisa menjadi sombong, ya.
Apa diantaranya? Diantaranya ya, dia telah membahas lopun ini. Apa diantaranya? Harta, pangkat, jabatan, kedudukan. Ya, biasanya ini dengan jari sombong. Orang yang memiliki harta lebih biasanya, namun dengan sinina bujuk dirinya itu rentan menyebabkan orang menjadi orang yang sombong. Pangkat, kedudukan, jabatan kita dengan si tinggi pangkat ngepelekan lain ke dengan si biasa-biasa. Kamu kepala sekolah kan guru biasa lu mau Pak Guru? Lin petakap nak kepala sekolah kan guru biasa nih, pelekan kan? Anda tahu ngombe jaga beda nak kan? Nah, jadi seperti itu. Ini yang rentan, gitu ya. Bos kepada bawahan, pegawai angka kamu, wah, seperti itu. Nah ini diantara penyebab orang bisa menjadi sombong. Apa diantaranya juga ilmu, pendidikan. Kedan pelunggul dengan si pinter-pinter ini dena rani sombong. Oh, lamun ngeraos barek biasa kagum ngeraos, sini kagum ngeraos. Kumbena, oh, doktor, profesor. Ya, mesana kagum ngeraos, sombong karena ilmu. Ya, sini naman tenar jenana le rapet, ipa ukur nggih. SMS dengan langsung balas nih. Di miss call, langsung telepon, maka jadi dengan penting, telepon siu kelin, dengan ngangkat, maka angkat reject langsung. Ada yang seperti itu kan? Ada yang kena baturan, ya Anda tahu kan? Ilmu rentan membuat orang juga sombong kalau tidak bisa membawa ilmunya. Benar. Dia menuntut ilmu untuk pandai berdebat, mengalahkan orang lain. Tuh, ilmu bisa menjadikan orang sombong. Apa juga keturunan. Ya, keturunan. Mesan doang kaguan dengar. Ida kan sedang ini yang kondo dengan anak. Seperti itu misalkan anak pejabat, anak kiai itu. Ya, dinekap lain dengan seperti itu. Keturunan bisa menjadikan orang sombong. Saya tanya anak aras. Aku ndang kaguan dengar si dengan. Iya kan kono, anak siapa gitu loh. Misalkan hati-hati, keturunan bisa menjadikan orang sombong. Jadi kenal itu penyakit-penyakit yang rentan menyebabkan orang menjadi sombong. Nah, kalau kita tidak mau terjerumus kepada penyakit sombong, maka ketahuilah kerugian-kerugian yang akan ditimbulkan oleh orang sombong. Siaran dengan sombong ini, jangankan dengan lain, dengan pada sombong doang dan menang ya. Saran dengan sombong. Contoh, ada dua dengan sombong bareng-bareng tokol nih. Seke sombong, si seke anda sombong, pada sombong nih, ya. Si sombong seke no kanan. Aku jemaah masjid ini, mesaku nanggung ini, kubah ini, mesaku, ini kanggo dengan cenok ini, ya. Ini pasti lamun dengan sile samping ini teman kita dengan si ini sombong nih jadi dengan kubah aku sok mele mesaku bangun masjid ini sok me tahu dengan sombong doang dengan teman tipa dengan si sombong apalagi dengan si dene sombong nah pada sombong doang dene salang temenang lamun tampang kesombongan ini kadang pelunguran demenang ada sedang kira udah sombong dengan demen le judo je senyum sije logo barah le mudi buek belum udah kerantai nasi dengan ya lagi dah segilang gosip mana sombong dengan ngerasa kada dengan jadi dia sombong cengi sombong ini le judo teh jajum nih karena ramelen papa le mudi jai siang sayang nih tetes itu nah itu dia. Jadi kenali ya hal-hal yang bisa menjadikan orang sombong. Nah itu diantaranya. Terus pertanyaan si terakhir, waktu nih ke liwat. Kan diantara hakul muslim itu alal muslim itu tegemet-gemet tegenem kita semeton jarinta si membutuhkan. Lagu ini pernah misalkan arak kasus. Arak dengan girang betanja nih. Lagu antina doang wah lain rasa apona betanja ngumbe nongkona atau ngangna itu misalkan mi bakala
lo gua belian lekan biar minus wah suena bakram wah ada ngangguang ayo barak ngono kan lamun gita doang sedangkan engkok duana kan gita aya sing ngono sadena nyedakahang kelak santan misalkan ya nengkau jadi bubur si kuatna beranget iya pun sedekahang ya makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman itu lan tanalul birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun ya belum engkau dikatakan sesungguhnya sebagai orang yang berinfak ya lan tanalul birra belum dikatakan engkau sebagai orang yang mampu memberikan kebaikan sebelum kalian mampu memberikan sesuatu yang kalian cintai. Berat, tenanda apa? Ya. Belum dikatakan kita sebagai orang ya yang baik lamun dek teman mampu nyedekahang sesuatu si demenang teh, sesuatu si cintante, si kangen teh. Berat. Makanya leh sahabat ini kabon kurma si palang sayangina sedekahangna. Karena dia mendengar ayat itu. Belum dikatakan kalian berbuat baik jikalau sebelum kalian sampai kepada memberikan sesuatu yang kalian cintai. Berat kan? Berat. Ngono, ya po kejadianna kasing ini aran bersedekah lagu antine cengi-cengi apa na bersedekah. Aran nyari tekelembi lagu 10 jai tanah. Apa merasa ada tekelambi misalkan seperti itu arahnya dah kang kita donat mer tegel botu kalah botor donat nih ya jadi ya kurang paut ya no kunendi jadi lamun tebas sedekah ini sih bagus lah dia teman mampu nyedekahang sesuatu yang kita cintai ya mana-mana si layak lah mana-mana si layak ya dan dia kanggap tuan guru ustad sing rawasino cekat wah ngamalang sing ini dia namaan sekap tapi udah dengar cerita si lain si dengannya ada kahang julbahalin semamana berceramah le masjid lamun tepada bersedekah sade dengan si paling bagus si paling tercintai si beduen tele balik sebinanya berdengar lekan balik terus ada dengan yatim ada dengan miskin datang lewat lekan balik nah ya tenunas ngendang rezeki dia tanah beras enara dia tanah kepen enara akhirnya apa jubah semama si paling bagus ini pilihan ada lemari ya apa na sedekah nih ide de kodu ibadah de kodu salat mare de manapa dengan ini ule epen balik lekan masjid jurane ceramah nih adi mbeno kelambingku jubahku si warna hijau ini si demenangku ini mahano bro arak dengan ngendeng ye sada yang kuning ke jubah de si palang bagus ini beras matang bio karena terus ngeselinaan yo kan kita mendengar boleh masjid tamu bersedekah ini si palang bagus blok oh kalau ngeselinaan ini untuk jamaah dulu untuk kita oh karena terus kan oh, jangan keplung udah pikir dengan si nyampe yang ini wah cekat yang amalang ya belum tentu bisa jadi pelunggu-pelunggu ini jauh lebih sempurna di hadapan Allah dibandingkan dengan si ngeraus dari judul ini ya jadi songko putih soroban ngeros apa nih namanya jadi patokan ini jadi sinau diri kita lezi Allah Subhanahu wa taala kita kence pente jujur makanya dalam menilai jadi kita kalau bercerita kepada orang lain kita bisa bohong kita bisa memoles kita bisa mempercantik ya cerita lalu tiba di sisi Allah nggak akan ada yang bisa kita bohongi nggak akan ada yang bisa kita tutupi maka jujurlah terhadap diri sendiri serta jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu taala aidah dan kewajiban kita bersuami istri aidah ini perkataan yang Allah saat asma'ana mengingatkan perkataan seperti apa yang tabiat di sini nak lagi pautan umbe kira sebaliknya terina mengendeng dari semama apa yang tabiat di semama ini umbe kita disebut apa saja terima kasih hak dan kewajiban suami istri semamang endeng senina dan besade
kebalak sedina ngendeng semaman dekna besade ngombe ongkune ini. Perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah, khusus urusan ngendeng mengendeng ino jenana sebelum perkataan pelungguh da ino ya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ya bersabda, si beli kewajiban dengan nina le epen balena, lamun sekiranya ngendeng berhajat epen bale tipak sebini ana wajib na sampeang no, meskipun dia berada di atas tunggangan unta. Dalam perjalanan misalkan ini, dalam perjalanan makin kali motor lah umpamanya, kita jangan ganta bekelampan nih, misalkan ganta tipak Mataram atau apa, tuh tanah berhajat sama mana, sade pen balen tuh, mano tentu ini. Artinya ngeno ke beli gambaran kewajiban dengan ini dengan meme. Nah nak kebalak nak pertanyaannya kita balik mersiburuk nih. Lamun dengan ini ngendeng ngombe. Nah perhatikan. Lamun dengan ini ngendeng, kalau seandainya permintaan istri itu tidak dikabulkan dan akan menyebabkan seorang istri bermaksiat, maka harus sebagai tanggung jawab seorang suami kepada istri. Ya, angka dengan mama lamun sebinaan pelunggu dan ngendeng, mohon maaf nende kapata jorok jadi nende. Awak kan itu pada modari nende, itu pada boleh kan oke. Nah, lamun sekiranya pelunggu oleh begawian, lelah, capek, tidur, ngendeng sebini anda, bahkan digambarkan, iya sade jadi atas. Mana? Kita nyampe yang ilmu ini. Banaknya penbalian dan mampu pilalah begawian dengan tenaga wah buwe, wah nambah, wah mina bale misalkan harian maladedin nukangin wah ndara balung na terus pelunggu dah berhajat sila pelunggu dah ngeno lebih ya lebih agresif seperti itu. Ini kalau kita berbicara tentang hak suami istri. Jadi ngeno ke ongkun gambaran Islam sampai hal-hal yang seperti itu santer ongkun merhatian. Kan dengan penuh selingkuh gara-gara sekenian ini kan? Ya, jadi panjak nafsu jadi itu kan. Ya, jadi pro dengan selingkuh gara-gara sekian ini. Selingkuh gara-gara apa? Gara-gara dene sampeang hajatnya si sebini anna. Si ini endah ngeno. Gara-gara kurang perhatian si epen balena, kadang-kadang endah selingkuh. Dendek keparan dengan mama doang selingkuh, dengan ini cekap selingkuh. Wis luwek sah na doang deh. Ya, memang kenyataan seperti itu dan harus kita akui. Nah, kalau mau membahas seperti itu, ara lek kitab penuh ini hak berkeluarga itu banyak itu. Ara 20-an kalau nggak salah itu. Kalau mau mendapatkan keharmonisan rumah tangga, ya, itu ada 20 kalau salah hak suami istri, hak berkeluarga di sana yang harus diperhatikan oleh seorang suami dan yang harus diperhatikan oleh seorang istri. Petele, lo lihat tempat selain kah? Wallahu taala ala wa alam.